Halo Sunsilk Girls, masih bersama saya, Marsha Gusman dalam program Dare to Dream dari Sunsilk. Di video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara membuat perencanaan dan menentukan target dalam perjalananmu meraih impian. Setelah selesai menetapkan tujuan dan membuat rencana langkah demi langkah, selanjutnya kita akan membahas cara menghadapi tantangan dan potensi kesulitan. Nah, ketika kita merencanakan, sebenarnya kita juga dapat mencoba mengidentifikasi potensi kesulitan yang mungkin kita hadapi. Tapi ada juga beberapa masalah yang tidak terduga yang tidak pernah bisa kita prediksi. Terutama di masa sekarang, kita telah belajar betapa tidak terduganya masa depan. Terkadang kamu mungkin merasa lelah dan kamu berpikir tidak bisa menghadapi kegagalan lagi. Ketika kamu berpikir seperti itu, janganlah merasa malu. Biarkan diri kamu merasa lelah, sedih, dan bahkan mungkin putus asa. Kamu tidak bisa terus-terusan kuat sepanjang waktu. Sadari keadaan diri kamu dan bagaimana perasaan kamu. Beri diri kamu waktu untuk berhenti bergulat dengan kesulitan dan biarkan diri kamu sedih jika diperlukan. Yakinlah, istirahat terkadang merupakan cara terbaik untuk mengisi kembali kekuatan kamu. Sama saja ketika kamu kelelahan mendaki gunung, kamu hanya bisa melanjutkan perjalanan setelah mengambil nafas sejenak dan beristirahat. Bahkan mungkin setelah itu kamu bisa bergerak lebih cepat. Hal tersebut juga berlaku dalam kasus ini. Ketika kamu menghadapi tantangan yang tidak terduga dan tidak dapat melanjutkan, jangan memaksakan diri dengan mengatakan, "Kamu kuat, kamu bisa kok melakukannya." Kamu dan juga mimpimu tidak layak diperlakukan seperti itu. Sebaliknya, cobalah mengatakan, "Oke, targetku belum bisa dicapai. Ternyata lebih sulit dari yang aku bayangkan. Aku tidak bisa memikirkan solusinya untuk sekarang. Dan aku juga sangat lelah. Aku ingin beristirahat selama 1 atau 2 hari dan lihat siapa yang bisa membantu saya." Berikan otak kamu istirahat sebelum memulai dengan energi baru untuk kembali ke jalurnya dan mencari solusi baru yang potensial. Gimana? Bukankah hal tersebut terdengar nyaman bagimu? Ingat, untuk meningkatkan ketahanan kita perlu peka terhadap perasaan dan kebutuhan kita sendiri, serta memiliki jaringan dukungan yang kuat. Kamu dapat berbagi pengalaman dengan orang di sekitar kamu atau dengan kelompok di sistem pendukung kamu. Mendengarkan mereka dan mendapatkan inspirasi serta kekuatan dari mereka. Terkadang, tantangan yang kita hadapi sebenarnya bisa disebabkan oleh limiting beliefs atau terbatasnya keyakinan yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Limiting beliefs dapat berupa ketakutan dan keraguan yang sering muncul ketika kita memikirkan tujuan kita dan itu membuat kita meragukan diri sendiri. Singkatnya, kita tidak pede dengan kemampuan diri sendiri. Sebagai perempuan, limiting beliefs ini seringkali merupakan hasil dari norma sosial yang mengatur kita tentang apa yang tidak bisa kita lakukan. Seringkali keyakinan kita membatasi menciptakan gambaran yang tidak akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Meskipun beberapa peristiwa dalam hidup memang di luar kendali kita, namun seringkali sebenarnya kita memiliki lebih banyak kontrol atas pikiran kita dan situasi kita, tanpa kita sadari. Terkadang, perasaan tidak percaya diri tersebut merupakan hasil dari bagaimana kita tumbuh dewasa. Dengan mendengar bahwa kita harus selalu menjadi gadis kecil yang baik, kita harus mulai belajar bahwa bersikap baik bukan berarti takut, lemah, atau bahkan tunduk. Ketika seorang wanita pindah ke posisi senior di sebuah perusahaan, dia mungkin akan merasa tidak pada tempatnya dan tidak layak. Dan ini semua adalah cerminan dari masyarakat tempat kita tinggal, di mana kita terus-menerus mendengar bahwa ini ranahnya laki-laki, perempuan cukup pada tempatnya, tidak perlu macam-macam, dan lain-lain. Jadi, agar kita tidak merasa seperti penipu, kita perlu bekerja pada kepercayaan diri kita tanpa menuntut begitu banyak pada diri kita sendiri. Mengubah persepsi kita soal keyakinan ini dapat membantu untuk mendapatkan kembali kendali kita atas situasi dan memungkinkan kita untuk merasa lebih percaya diri saat kita bergerak maju untuk mencapai tujuan kita. Kadang, mungkin terasa sulit untuk mengubah keyakinan kamu. Nah, ini ada beberapa cara membuatnya lebih mudah dan pada akhirnya bisa mencapai tujuan kamu. Pertama, cobalah untuk berkonsentrasi hanya pada satu limiting beliefs. Misalnya,
Kamu merasa tidak pede bakal keterima di universitas atau perusahaan yang kamu inginkan. Tidak apa-apa. Tapi kamu jangan menambahkannya dengan merasa tidak yakin kalau usaha kamu untuk belajar atau mempersiapkan diri akan berguna. Kamu boleh memiliki keraguan, tapi sikapmu haruslah membuktikan bahwa keraguanmu itu salah. Selain itu, coba tanyakan pada diri sendiri, mengapa kamu memiliki limiting beliefs? Apa alasan yang masuk akal? Dirimu sendiri pasti tahu jawaban yang sebenarnya. Jika hal tersebut tidak membantu kamu dalam melaksanakan rencanamu. Kemudian cari bukti bahwa limiting beliefs ini tidak benar. Misalnya, gunakan pengalaman, aset, atau network support yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa keraguanmu tidak valid dan dapat membantumu mengatasi tantangan ini. Ingat, sebagai manusia kita semua terhubung, maka jadilah bagian dari kelompok yang dapat memberi dukungan dan menambah kekuatan pada kita. Hal-hal yang terkadang bisa mengganggu adalah self-limiting beliefs yang muncul dari kepala kita sendiri. Seperti, I am not good enough. Skillku belum terlalu cukup untuk bidang ini. Apa nantinya kata orang, dan sebagainya. Dan ini seringkali membuat kita, istilahnya, kalah sebelum perang. Karena bahkan kita belum sempat mencoba apa-apa. Tapi sadarkah teman-teman, terkadang saat kita berpikir seperti itu, bisa saja itu hanyalah ilusi semata. Dan bahkan justru orang-orang di sekitar kita merasa bahwa kita bisa. Atau kalaupun memang kita tidak bisa, setidaknya kita sudah mencoba. Dibandingkan dengan tidak mencoba sama sekali, dan kita tidak akan pernah tahu. Saya sendiri, jika ada self-limiting beliefs yang muncul di kepala saya selalu mencoba diam sejenak. Suara-suara di kepala saya juga terkadang mengatakan saya tidak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah saya sadari bahwa itu bisa saja hanya ilusi semata. Saya kuatkan diri sendiri untuk yakin dan mencobanya. Karena sebelum orang percaya akan diri kita sendiri dululah yang harus percaya akan kemampuan kita. Setelah saya mencobanya dan hasilnya gagal, setidaknya saya mendapatkan pengalaman dan melatih mental saya untuk lebih kuat menghadapi rintangan selanjutnya. Hal yang paling memotivasi ketika saya kehilangan semangat adalah purpose. Dengan memiliki tujuan, walaupun kita lelah atau kehilangan motivasi, ketika kita ingat apa tujuan utama kita, besar kemungkinan kita bisa bangkit kembali. Ketika niat kita tulus, yakinlah bahwa hasilnya akan bagus. Nah, sekarang giliran kamu untuk mengidentifikasi tantangan mana yang dapat kamu temukan dalam perjalanan untuk mencapai impianmu. Dan apa yang dapat kamu lakukan untuk mengatasinya. Sunsilk Girls, kita sudah membahas bersama-sama banyak topik dalam journey Dare to Dreams ini. Kamu sekarang sudah mencoba mengenal diri kamu sendiri dan menyadari bahwa semua yang kamu lakukan selama ini sebenarnya dapat kamu kontrol sepenuhnya oleh diri sendiri. Sekarang, kamu mengerti apa yang kamu suka dan apa yang membuat kamu bersemangat. Kamu dapat mengidentifikasi kekuatan kamu serta area apa yang perlu ditingkatkan. Dengan mengenal diri sendiri, kamu membuka jalan untuk menemukan mimpi yang realistis, yang selaras dengan keinginan kita. Kamu telah belajar banyak, mulai dari menghadapi kemungkinan ancaman kegagalan, hingga menyusun rencana yang rumit. Kamu telah memikirkan banyak hal, mulai dari cara memotivasi diri sendiri, hingga cara menerima dukungan. Kamu telah mendapat inspirasi dari kisah-kisah kami. Dengan banyaknya hal yang telah kamu lakukan, jangan lupa untuk menikmatinya. Selalu rayakan setiap langkahmu, bahkan langkah terkecil. Hanya karena kamu baru memulai, bukan berarti kamu tidak bisa bangga dengan dirimu sendiri. Pembahasan mengenai topik-topik kita dalam mewujudkan impian mungkin berlalu dengan cepat. Tapi kita tahu kalau hidup tidak seperti itu. Perjalanan yang sebenarnya sangatlah panjang dengan segala lika-likunya. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan, progres kita mungkin melambat, dan motivasi mungkin menurun. Terkadang kita mungkin terjebak di tengah perjalanan kita dan merasa tidak dapat melanjutkannya. Ketika kamu menghadapi jalan buntu, mungkin ada baiknya untuk meninjau kembali topik sebelumnya. Pikirkan kembali impian kamu, pertimbangkan kembali sistem pendukung kamu, rancang kembali rencana kamu. Periksa kembali dan pikirkan dari mana aku harus memulai lagi. Dan pastinya kamu akan mencobanya lagi.
Karena dirimu terlalu berharga untuk menyerah begitu saja. Dan impianmu sangatlah penting untuk diwujudkan. Oh iya Sunsilk Girls, jangan lupa bagikan program ini kepada teman-teman kamu ya, sehingga lebih banyak perempuan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam perjalanan menuju impian mereka. Mulailah perjalananmu sekarang dan beranikan diri wujudkan impianmu. Tell the world that we always dare to dream.